Jangan tertipu oleh label ahli hukum tata negara yang dipakai buat membungkus fitnah tanpa bukti. Dalam video ini kita bongkar tuntas bagaimana Riflai Harun dengan sengaja menyebar tuduhan ngawur ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dari isu makzulkan tanpa dasar hukum, gosip narkoba dan ijazah palsu, sampai drama akun Fufu Fafa yang cuma isapan jempol. Kalau klaim hukum cuma dijadikan alat framing politik, bukan pembelaan keadilan, siap-siap kecewa. Video ini bukan cuma kritik, tapi pembelaan kuat untuk Gibran. Sekaligus peringatan keras buat siapa saja yang suka bermain-main dengan fakta demi kepentingan pribadi. Tonton sampai habis, karena akrobat politik Riflai Harun yang menyamar sebagai akademisi bakal kita bongkar tanpa kompromi. Seseorang yang kerap mengklaim diri sebagai ahli hukum tata negara justru sibuk memperkosa logika hukum demi memuaskan syahwat politiknya. Riflai Harun yang dulu dihormati sebagai akademisi kini tampil lebih mirip buzzer berjasa alma mater, sok intelektual, tapi doyan menyebar insinuasi murahan. Riflai menuding Gibran Rakabuming Raka layak dimakzulkan, tanpa legal standing, tanpa alat bukti, bahkan tanpa malu. Ini bukan kritik konstitusional, ini fitnah berbalut retorika akademik. Yang menyedihkan, dia lakukan semua ini dengan wajah sok bijak di depan kamera, seolah-olah sedang memberikan kuliah umum, padahal isinya tak lebih dari sampah opini yang dikemas seolah konstitusional. Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, soal tuduhan pemalsuan ijazah. Ini tuduhan klasik yang sering dipakai oleh mereka yang kehabisan argumen substantif. Riflai tidak pernah menunjukkan satu dokumen valid, tidak ada keterangan resmi dari institusi pendidikan terkait, tidak ada proses pembuktian hukum. Namun dia tetap mengulang narasi ini, seperti kaset rusak yang tak tahu malu. Lebih buruk lagi, ia mengaitkan Gibran dengan akun anonim Fufu Fafa. Bayangkan seorang yang mengaku ahli hukum menyusun argumentasi publik berdasarkan akun Twitter anonim. Kalau ini standar keilmuan Riflai sekarang, maka wajar publik bertanya, ini akademisi atau dukun digital? Kedua, tuduhan keterkaitan Gibran dengan narkoba. Ini sudah masuk ranah keji. Menyebarkan insinuasi tanpa data, tanpa hasil tes, tanpa laporan aparat penegak hukum, hanya berdasarkan desas-desus liar. Lalu disebar ke publik seolah itu kecurigaan intelektual. Hati-hati, ini bukan kritik, ini karakter assassination, dan Riflai melakukannya dengan sadar. Ketiga, yang paling busuk, mencoba menyeret Gibran dalam isu putusan MK. Sejak kapan anak seorang presiden, yang saat itu belum jadi cawapres pun, bisa mengatur palu Mahkamah Konstitusi? Tapi Riflai, dengan gaya dramatis yang memuakan, membangun framing, seolah-olah Gibran adalah otak di balik semua perubahan aturan. Padahal semua orang tahu, yang memutuskan adalah 9 hakim konstitusi. Tapi Riflai tetap memelintir fakta. Kenapa? Karena nama Gibran adalah komoditas panas bagi mereka yang kehabisan panggung politik. Dan inilah yang lebih berbahaya. Riflai memakai narasi hukum untuk menggiring opini publik. Ia tahu banyak orang awam mudah termakan jargon-jargon hukum. Maka ia tampil dengan logat akademis, mengutip pasal, membentuk kecurigaan yang sebenarnya tidak memiliki dasar yuridis. Ini bukan edukasi publik. Ini pembodohan publik yang dibungkus dengan jas intelektual. Sebagai rakyat, kita perlu sadar bahwa hukum bukan mainan retoris. Tuduhan harus dibuktikan, bukan dikaburkan dengan opini liar. Apa yang dilakukan Riflai bukan kritik, tapi serangan politik personal yang mencoba menjatuhkan kredibilitas Gibran tanpa jalur konstitusional yang sah.